Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah di malam yang berbahagia ini kita senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bimtithali awamirihi wa ijtinabi an jami'in nawahihi, dengan menjalankan segenap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala semuanya tanpa terkecuali. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita hingga hari ini, hingga detik ini, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu ibadah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni qiyamul Ramadan. Oleh sebab itu jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang kufur, hamba-hamba Allah yang lupa akan nikmat-nikmatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan tambahkan dari satu nikmat ke nikmat-nikmat yang lainnya. Namun apabila kita kufur, enggan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat pedih menunggu kita. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai di pertengahan bulan suci Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang ketika kita belum hadir, kita belum menjumpainya, kita senantiasa selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Sekarang bulan Ramadan sudah sampai dan bahkan akan meninggalkan kita setengah bulan yang akan datang. Oleh sebab itu patut kita bermuhasabah. Ayo kita koreksi, apakah setengah bulan ini sudah kita manfaatkan betul-betul bulan suci Ramadan ini, ataukah belum? Sudahkah maksimal kita manfaatkan bulan suci, bulan yang penuh dengan karunia, bulan yang penuh dengan ampunan ini, sehingga kita nanti ketika lewat bulan suci Ramadan, kita tidak akan merasa menyesal, kita tidak akan sedih karena kehilangan banyak-banyak kesempatan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dalil yang mewajibkan kita berpuasa Ramadan adalah kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Izinkan kami mengingatkan kembali Allah Subhanahu wa taala berkalam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil secara khusus di dalam ayatnya, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, ditetapkan, diwajibkan alaikum atas kalian asyam, puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan orang-orang terdahulu, orang-orang sebelum kalian. Supaya apa? Supaya la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita mencapai tujuan yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Sudahkah puasa kita ini menjadikan kita orang yang bertakwa? Sudah bertakwakah kita? Allah Subhanahu wa taala mewajibkan di dalam ayat ini menggunakan kalimat pasif kutiba, bukan kataba. Diwajibkan. Maka ulama tafsir ada yang menjelaskan bahwa maksud penggunaan kalimat pasif itu supaya manusia itu faham bahwa tanpa harus diwajibkan seharusnya orang-orang atau hamba-hamba Allah ini mewajibkan untuk dirinya sendiri. Karena apa? Karena manfaat puasa yang begitu luar biasa. Karena manfaat puasa yang begitu banyak sehingga seharusnya Allah tidak perlu mewajibkannya. Harusnya hamba-hamba itu yang mewajibkan untuk dirinya sendiri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam puasa Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita manifestasi takwa. Banyak hal yang bisa kita ambil ibrohnya, kita ambil pelajaran, kita ambil hikmah daripada puasa. Sehingga ketika orang itu berhasil mendapatkan nilai-nilai yang kemudian diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya orang itu sesudah puasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama nopo? Jujur. Di dalam ibadah puasa kita dilatih untuk berbuat jujur. Kita berhenti sahur tepat sebelum adzan. Kita berhenti tanpa disuruh. Kita berhenti tanpa kita diberitahu. Kita sudah melihat sendiri. Dan kita menyelesaikan puasa ketika matahari terbenam, ketika adzan maghrib dikumandangkan. Kita tidak membelot di tengah-tengah waktu itu. Kita berbuat jujur. Karena apa? Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba sudah mendapatkan nilai satu ini saja, kejujuran ini saja di dalam kehidupan sehari-harinya, maka niscaya para pedagang itu ketika berdagang tidak ada yang curang. Tidak ada yang berbohong di dalam timbangan-timbangan mereka. Karena apa? Karena mereka mendapatkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang guru yang mengajar dengan kesesatan. Karena dia jujur, karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pejabat-pejabat yang korup ketika mereka mendapatkan nilai kejujuran di dalam satu ibadah puasa ini. Yang kedua, jamaah, adalah sabar. Bagaimana ketika kita puasa ini dilatih sabar untuk menahan hawa nafsu, menahan makan, menahan minum, menahan berbuat jelek dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah istiqamah, di mana kita dilatih berpuasa sebulan penuh ya, tanpa ada bolong-bolong kecuali ayyam ma'dudat. Yang keempat adalah berbagi dan saling merasakan penderitaan orang lain, terutama orang-orang miskin. Kita kalau orang kaya kita kalau ditakdirkan sebagai orang yang mampu di dalam puasa ini kita diajarkan menjadi orang miskin. Kita diajarkan merasakan penderitaan orang-orang miskin sehingga kita bisa berbagi, kita ringan tangan untuk melihat tetangga-tetangga kita yang membutuhkan. Dengan begitu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niat Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa ini supaya kita mendapatkan nilai-nilai itu tadi. Yang mana apabila kita mendapatkan nilai-nilai itu tadi, niscaya semua kita akan bisa berbuat baik dan menjadi orang yang baik. Maka Allah mengatakan wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, semoga ada manfaatnya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum.